Sore, senang banget di hari yang baru ini, Bapak Ibu terkasih, di hari Kamis dengan tubuh yang diberkati sehat. Kembali Pastor Randy menyapa kepada Bapak Ibu terkasih dimanapun berada, baik yang di WhatsApp, Telegram, TikTok, Facebook, dan di YouTube. Damai sejahtera bagi kita sekalian. Ayo, siapa yang hari ini diberkati sehat? Saya. Puji Tuhan, sehat selalu ya, karena Tuhan yang memberkati kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pujikan pujian ini, kita akan merasakan kebaikan Tuhan. Dan kalau ada hal mustahil, puji syukur, puji Tuhan. Hidup kita diangkat dan disembuhkan. Mama papa juga ya, anak-anak, adik, kerabat terkasih, ada yang sakit, hidupnya tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan disembuhkannya. Ku diangkat dan disembuhkannya. Puji Tuhan. Kanker sembuh. Dan sebentar Bapak Ibu akan dengarkan kesaksian bagaimana kanker itu hilang, kanker darah negatif, sakit penyakit sembuh oleh karena kuasa Tuhan yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Kau diangkat dan disembuhkannya. Kau diangkat dan disembuhkannya. Kita diangkat dan kita disembuhkannya. Halo Ailian, Eling yang di TikTok, puji Tuhan. Halo Molly, halo Lucy, ada Rita di sana, ada Ainani, Cindy Lim, Cecilia, dan banyak lagi. Ayo, mana lope-lopenya? Kita saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia menjaga kita, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Tuhan Yesus adalah gembala yang terbaik. Ketik rame-rame, Yesus gembala yang terbaik. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yesus membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yesus membimbingku ke air yang tenang.
Yesus menyegarkan jiwaku. Yesus menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Yesus besertaku. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Yesus membimbingku ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwamu. Yesus menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman. Dimanapun saudara berada saat ini, jangan takut lagi ya. Ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Rame-rame, Tuhan Yesus beserta aku dan keluargaku. Amin. Engkau tidak takut bahaya, sebab Yesus besertamu. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur engkau. Yesus membimbingmu ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwamu. Hore! Yesus menuntunmu ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, dan kita pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini pujian tentang penguatan dan janji Tuhan, perlindungannya. Bapak Ibu silakan dibagikan, di-share, dibantu tap-tap layar, diposting ulang. Pujian ini semua orang yang masuk akan mendapatkan penguatan. Yang sakit akan mendapat penguatan dalam kesembuhan. Yang susah kena penguatan dalam penghiburan. Amin. Puji Tuhan, bagikan lebih banyak lagi biar mereka boleh mengenal, merasakan kasih Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Yesus
adalah gembala kita, takkan kekurangan kita. Yesus membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Yesus membimbingmu ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwamu. Amin. Yesus menuntunmu ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, engkau tidak takut bahaya, sebab Yesus besertamu. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur engkau. Yesus membimbingmu ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwa kita. Yesus menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman. Puji Tuhan. Halo Estina, bless you, bless you, bless you. Estina dari Halim PK. Puji Tuhan, damai sejahtera kita semuanya. Makasih. Engkau tidak takut bahaya, sebab Yesus besertamu. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur engkau. Yesus membimbingmu ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwamu. Yesus menuntunmu ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, dan kita pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin.
Puji Tuhan, syukur banget, senang aku bisa melayani Bapak Ibu sekalian lewat live streaming. Hari-hari ini terus terang jujur saja ya, banyak sekali orang-orang yang datang meminta bantuan pelayanan dan doa-doa. Ya, puji Tuhan, selalu saya arahkan di hari-hari ini, ikutlah live streaming ya. Pastor tidak melayani pribadi lagi karena bukan tidak mau, tapi sudah tidak kepegang banyaknya. Saya arahkan semua orang, kalau hari Minggu, datanglah kebaktian. Kalau hari-hari yang kau butuh di luar minggu, ikutlah live streaming ya. Karena di live streaming ini ada doa-doa, ada renungan firman Tuhan, ada pujian. Karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Dan nyatanya banyak sekali kesaksian-kesaksian, dan sebentar kita akan melihat bagaimana orang-orang yang kanker itu menerima kesembuhan secara ajaib. Puji Tuhan, jika saudara merasa ini pelayanan memberkati, ini pelayanan jadi penguatan, silakan saudara-saudara sebelum pastor akan menyampaikan renungan firman Tuhan, dibagikan di tab-tab layar ya, di-share, diposting ulang. Tolong dibantu subscribe channel YouTube Pastor Andi Simon atau Facebook atau TikTok. Puji Tuhan, dengan demikian Bapak Ibu juga ikut membagikan kabar baik bagi orang-orang supaya mereka boleh lebih mengenal, tahu siapa dan merasakan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Yuk sama-sama kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Saya mau sampaikan hari ini, mari menjadi manusia, menjadi orang, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Time for Bible, surat cinta Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu sekalian, baik yang sehat maupun yang sakit, baik yang sudah diselamatkan, dibenarkan, maupun orang-orang berdosa. Dengarkanlah firman Tuhan dan hidupmu akan mengalami transformasi dan perubahan menjadi sangat baik sesuai dengan rancangan Tuhan sejak awal mulanya. Amin. Kita pertama-tama saya akan menunjukkan kepada saudara-saudara ya, bagaimana ada seorang yang mungkin sebagian besar sudah pernah tahu siapakah Ayub. Ya, Ayub itu adalah seorang yang saleh, yang jujur, dan yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu menjauhi namanya kejahatan. Siapakah itu yang Alkitab catat? Kisah yang populer, seorang bernama Ayub. Ayub hidup takut akan Tuhan bukan berarti dia tidak mengalami pergumulan. Wah, kalau saudara-saudara sedikit pernah baca kisahnya, mendengar disampaikan bagaimana Ayub itu pergumulannya nggak gampang loh, ya, mengalami terbakar, mengalami kehilangan, mengalami sakit. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Demikian pun saudara yang dengarkan ini sekarang, mungkin engkau sudah mengalami juga terbakar, engkau mengalami kerugian, engkau mengalami kesedihan,
engkau mengalami kesakitan. Firman Tuhan datang hari ini untuk menyembuhkanmu. Yesus datang tidak untuk menghakimimu. Yesus datang untuk menyembuhkanmu, untuk mengampunimu, untuk menyelamatkanmu. Injil Yohanes pasal 3 ayat 17 tercatat, Yesus datang tidak untuk menghakimimu, tetapi untuk menyelamatkanmu. Siapapun Anda hari ini yang mendengar ini, oleh karena kasih-Nya, Yesus mau selamatkan kita. Tercatat dalam Injil Yohanes 3 ayat 17. Nah, kembali kita mengenai Ayub ini, saudara, yang sampaikan tadi itu tercatat dalam kitab Ayub pasal 1 ya, ayat yang ke-8. Di sana dikatakan bahwa Ayub itu adalah seorang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan. Ayub ini orang yang sangat diberkati. Bahkan kalau saudara melihat di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat yang ketiga, wow, dikatakan jelas sekali bahwa pribadi bernama Ayub ini orang yang hidup takut akan Tuhan. Dengan vulgar dicatat Alkitab, Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jelas ya, Ayub 1 ayat 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing. Wow. 3.000 ekor unta. Wow, banyak sekali. 500 pasang lembu. 500 pasang itu belum nanti kalau lahir pasangan-pasangan itu banyaknya ya. Pester punya aja awalnya dogi 2 saja ya, sekarang jadi 5 karena sekali lahir anaknya 3. Ini 500 pasang lembu. Wis, entahlah kalau dogi sekali lahir keluar bisa 3 gitu. Kalau lembu berapa ya? Kalau manusia 1, kalau kembar 2. Kalau lembu berapa ya sekali lahir ya? Banyak. Ada 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Kata sangat besar itu berarti nggak terhitung banyaknya gitu ya. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Bisa bayangkan nggak sih kalau Alkitab yang bilang, ya ini bukan majalah apa itu yang menyatakan orang kaya di dunia, apa itu namanya ya. Ini Alkitab yang bilang orang terkaya berarti dia sangat kaya. Nah, Ayub ini hidup takut akan Tuhan. Tapi sudah garis bawahi bahwa orang yang takut akan Tuhan, oh iya betul, majalah Forbes ya. Ini bukan majalah Forbes, ini Alkitab yang mencatat loh, Ayub orang terkaya. Ya, dia hidup takut akan Tuhan. Tapi sudah harus garis bawahi, catat baik-baik bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan itu bukanlah orang yang tidak ada pergumulan. Kalau kita melihat kisahnya Ayub ini bagaimana iblis mau mengkocoh, mau mencobai ya. Pencobaan tujuannya supaya jatuh. Ujian tujuannya naik kelas.
Jadi saat ujian datang, Tuhan mengizinkan supaya kita manusia yang diujinya naik kelas. Iblis mencobai supaya manusia jatuh. Tuhan tidak mencobai manusia. Iblis mencobai manusia. Ujian datang, tujuan jelas untuk naik kelas. Kalau saudara sekolah, ada ujian, itu untuk next level. Tuhan kadang menguji kita supaya kita menjadi bukan anak-anak gampang, tapi anak-anak terdidik, anak-anak pemenang. Setiap tujuan ujian untuk naik kedewasaan, naik jenjang. Tapi setiap tujuan daripada pencobaan supaya jatuh dan dipermalukan. Nah, di sini iblis mau mencobai Ayub, ya, supaya dia jatuh. Tapi Tuhan berkata, dia hidup takut akan Tuhan. Dia pasti akan tetap kuat. Sekalipun mungkin dikatakan bahwa cobalah angkat perlindunganmu. Apakah dia tetap takut akan engkau ataukah dia murtad? Tuhan percaya bahwa setiap pribadi yang hormat takut akan dia pasti akan tetap kuat sekalipun melewati sebuah proses pergumulan hidup ini. Tidak ada sih manusia tanpa pergumulan. Pergumulan itu adalah bagian kehidupan. Tapi bagi orang yang hidup takut akan Tuhan, mereka akan diberi kekuatan untuk bisa cakap menanggung setiap pergumulan itu dan keluar menjadi pemenang. Emas yang asli itu perlu dibakar. Bahkan kitab Ayub pun mencatat ketika dibakar dia akan murni seperti emas. Tetapi jerami ketika dibakar dia akan terbakar. Tapi untuk menunjukkan sinar daripada emas yang murni lewat pembakaran. Seringkali kita sebagai orang percaya melewati dapur api. Tapi dapur api yang kita lewati bukan untuk kita gosong atau terbakar, tetapi justru untuk membuat kita semakin bersinar, membuat kita untuk menjadi berkat, membuat kita untuk menyaksikan mujizat Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego dalam kitab Daniel pasal 1, 2, dan 3, bagaimana dikisahkan di sana. Ada orang-orang yang akhirnya dibakar di perapian yang 7 kali dipanaskan lebih daripada normal. Tetapi di situ dia melihat Tuhan menyertai sehingga banyak orang menjadi percaya Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego. Hari ini Bapak Ibu juga mungkin melewati dapur perapian yang menyala-nyala. Jangan kendor, tetap hidup takut akan Tuhan. Tuhan akan menyertai. Dan bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dan janji Tuhan bagi orang yang takut akan Dia adalah Tuhan mendengarkan doa-doa saya dan doa-doa Anda. Mari kita sama-sama hidup takut akan Tuhan. Janji Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat 19 sampai 20. Di sini kita membaca janji Tuhan bagi orang yang hidup takut akan Tuhan. Saya sampaikan ini, saya rindu mengajak lebih banyak orang, mari hidup takut akan Tuhan. Janji Tuhan kita melihat Mazmur 145 ayat 19 sampai 20. Ada tertulis, ia melakukan kehendak
orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Jadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, doa-doanya itu didengar. Amin. Ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Jadi orang yang hidup takut akan Tuhan, doa-doanya didengar, doa-doaku didengar. Pantas saja kenapa doa-doa orang benar itu manjur besar kuasanya. Karena dalam kebenaran mereka hidup takut akan Tuhan. Tapi yang mengerikan loh, bagi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, disebut apa? Orang-orang fasik. Jadi orang-orang fasik adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Sama-sama orang, sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Tapi ada disebut orang benar, ada disebut orang fasik. Apa bedanya? Bedanya adalah orang benar ini hidup takut akan Tuhan. Orang fasik ini tidak takut akan Tuhan. Dan bagi orang yang takut akan Tuhan, doa-doanya didengar. Sekalipun ada pergumulan, ketika dia berdoa, ada kekuatan, ada kuasa yang mampukan mereka melewati pergumulan itu dan menjadi orang-orang yang naik dan tidak turun. Tapi bagi orang-orang yang fasik, yang tidak takut akan Tuhan, upahnya ada upah menanti, yaitu akan dibinasakannya. Pastor, apa sih kata Alkitab secara praktis ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan? Ya, mau dengar, mau baca, mau tahu, mau tahu aja kah atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Mana? Saya nggak baca tuh komentarnya. Siapa yang mau tahu ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan? Saya. Mau tahu. Saya tanya lagi nih, mau tahu aja kah atau mau tahu banget? Yeay, mau tahu banget. Ayo, sebelum nanti pastor buka ayat-ayatnya, ciri-ciri orang takut akan Tuhan, saya minta saudara-saudara, ayo sekarang di TikTok dibantu tap-tap layar. Bentar, saya mau tap-tap layar juga. Seru nih tap-tap layar. Yeay. Wah, moto banget saya. Ayo, kita tap-tap layar dulu, memeriahkan live ini biar semakin banyak orang yang bergabung masuk sehingga mereka juga bisa mendengar apa itu ciri orang yang takut akan Tuhan. Ayo yang di Facebook, di YouTube yang ketinggalan, di-share, di-posting ulang ke walls, grup WhatsApp, di medsos Bapak Ibu sekalian, di story silakan. Di-share, di-posting, di tap-tap layar, dibagikan, di-share, di-like, di-subscribe. Puji Tuhan. Makasih, bless you. Nah, ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan itu tercatat dalam kitab suci Amsal 8 ayat yang ke-13 ya. Di mana pastor? Amsal 8 ayat yang ke-13. Silakan diketik rame-rame. Amsal 8 ayat 13. Puji Tuhan. Bless you. Yuk, saya bacakan dan selamat mendengarkan Bapak Ibu pribadi dan terkasih yang memilih hari ini hidup takut akan Tuhan Yesus dan semakin setia. Amin. Amsal 8 ayat 13. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Takut akan Tuhan ialah apa? Membenci kejahatan.
Ya, jadi stoplah merancangkan yang jahat. Stoplah berpikir yang jahat. Stoplah mulut jahat. Stoplah tangan jahat. Ya, stoplah ide-ide, rancangan-rancangan yang jahat. Kalau tidak stop, nanti kau dibinasakan. Karena hanya orang fasik yang merancangkan kejahatan. Tapi orang yang takut akan Tuhan tidak ada kejahatan. Karena Tuhan membenci kejahatan. Jadi orang yang takut akan Tuhan juga ikut membenci namanya kejahatan. Terus Alkitab mencatat, aku benci kepada kesombongan. Stop sombong. Baru aja naik motor, sombong sekali. Oke, bukan motor, pastor, mobil. Wih, dia baru beli mobil, sombongnya. Baru roda 4 aja mobilmu kok sudah sombong. Ada orang roda 8 aja tidak sombong. Stop sombong. Semua hanya titipan. Itu berkat Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan itu nggak boleh sombong. Bilang kanan kiri, jangan sombong. Kau juga jangan sombong. Bilang sama diri sendiri, jangan sombong. Andi Simon, jangan sombong. Jangan jadi orang kacang lupa kulit. Ya, ingat dari mana Tuhan angkat kau. Kau di pinggir jalan, kau sampah masyarakat. Tuhan yang angkat engkau. Ingat, sampai kapanpun engkau dimanapun Tuhan promosikan, jangan kau sombong, Andi. Ya, bilang sama diri sendiri, jangan sombong. Ya, Alvin Sinaga, dia ketik. Keren tuh. Alvin Sinaga, kau jangan sombong. Ya, jangan sombong. Ya, apalagi sombong sekali. Jangan. Nggak boleh sombong. Ketika rame-rame, nggak boleh sombong. Apa sih yang mau disombongkan manusia ini? Kalau mau bermegah dalam kesaksian iman, karya keselamatan Yesus, kesembuhan Yesus, pemulihan Yesus, itu bukan karena kita, saya, Anda, manusia. No. Manusia itu seperti debu saja, seperti uap saja, seperti rumput saja. Itu manusia sebenarnya. Tapi menjadi berharga karena dimiliki Tuhan Yesus. Yeay! Meva nggak boleh sombong. Ya, nggak boleh sombong. Kau juga, kita juga sama-sama nggak boleh sombong. Pokoknya anak Tuhan Yesus tak boleh sombong. Dan anak Tuhan Yesus hidup takut akan Tuhan, tidak boleh sombong. Next. Tuhan itu benci pada kecongkakan juga. Jadi orang yang takut akan Tuhan nggak boleh congkak. Congkak itu tinggi hati. Ya, badanmu tinggi kayak saya, it's okay. Itu adalah pemberian Tuhan. Tapi hatimu nggak boleh kau tinggikan gitu. Iya kan? Badan tinggi kayak saya ini, itu adalah pemberian Tuhan. Tapi hati kita harus jaga. Hati selalu harus merendah. Ya, orang yang hatinya selalu merendah, Tuhan suka loh. Dan bisa bayangkan sebentar, kalau namanya Tuhan suka, apa sih yang Tuhan tidak jawab doa-doanya? Maka kalau mau kesaksian, aduh Tuhan itu baik banget, Tuhan baik banget. Doa-doa Tuhan jawab, ya. Doa-doamu Tuhan jawab, ya. Jaga hatimu, jangan sombong. Karena orang yang rendah hati dikasih Tuhan. Tapi kalau orang yang tinggi hati, orang yang congkak, itu
dia menjadikan dirinya lawannya Tuhan. Dan Tuhan menentang orang congkak. Tuhan menentang orang-orang yang tinggi hati, tapi bagi yang rendah hati dikasihinya. Ya, jangan bertingkah laku yang jahat, dan jangan mulut itu ada tipu muslihat. Apakah bisa? Bisa, dilatih. Ya, dilatih. Memang ada orang-orang yang maaf ya, lata. Ngomong-ngomong jor. Ngomong-ngomong kalau nggak gosipin orang nggak enak gitu rasanya. Aduh, gimana? Dilatih. Mulut itu harus penuh dengan pujian. Mulut itu mengucapkan firman. Mulut itu bersaksi. Mulut itu kata-kata yang membangun supaya orang tidak tersandung. Mulut itu jangan ada namanya kejahatan, jangan ada namanya tipu muslihat, ya. Karena Tuhan menentang orang-orang seperti itu, dan orang yang hidup takut akan Tuhan akan membenci semuanya itu. Puji Tuhan. Satu lagi. Dan saya terus mensuarakan ini baik kepada setiap manusia, khususnya kepada pendeta, pastor, romo, pater, hamba Tuhan, orang Kristen, anak Tuhan Yesus. Orang yang takut akan Tuhan itu tidak pelit. Ya. Dia menjadi pribadi yang murah hati. Dia sadar diri, semua yang ada padaku itu semua adalah pemberian Tuhan. Maka saya sampaikan ini ya seperti tertulis dalam kitab Mazmur 112 ayat 9. Di sini saya tambahkan, orang yang takut akan Tuhan itu suka berbuat baik. Berbuat baik itu suka menolong sesama, suka membagi-bagikan ya berkatnya, peduli kepada orang-orang miskin, dan dikenal sebagai orang yang suka melakukan kebajikan. Sampaikan di sini bahwa saya di Kota Balikpapan, ya jujur hari demi hari banyak sekali yang datang minta pelayanan dan juga minta bantuan. Saya sampaikan kembali, kalau saudara di Balikpapan kau butuh bantuan beras, kita siapkan, kita kasih gratis cuma-cuma, tanpa pandang agama, tanpa pandang merek gerejamu. Bahkan kita kadang tidak tanya kau di mana tinggal, siapa margamu, apa kerjamu, apa agamamu, tidak. Karena mengenai ajaran Tuhan Yesus kepada saya, berbuat baik kepada semua orang. Ya. Tapi saya sampaikan, saya di Balikpapan, khusus Balikpapan, ya karena saya sampaikan seringkali ini banyak yang datang dari contoh luar kota, dari mana kemarin itu ada rantau mana itu, perantau perapat apa gitu, ada dari ini dari sini. Saya bilang maaf kalau di luar Balikpapan, ya kalau di luar Balikpapan silakan datang di mana kau bergereja selama ini, di mana kau berjemaat. Kalau belum berjemaat, silakan datangi gereja terdekat. Pasti gereja akan membantu, karena gereja itu juga disebut rumah roti. Rumah bagi orang miskin, rumah untuk menolong, ya. Maka gereja-gereja, mau saudara gereja besar, gereja merintis, gereja kecil, bukalah untuk berbuat baik. Jangan pelit-pelit gereja-gereja. Jadi kalau di Balikpapan, ya dengar Balikpapan ada yang susah, jangan sungkan. Saudara boleh datang ke Geraha Yesus Balikpapan, ya. Kalau saudara butuh beras, kita ada stok, kita akan kasih. Bukan beras murah ya, bukan beras sembarangannya, bukan juga beras yang terus ditebus ganti dengan di bawah harga toko, bukan. Beras gratis.
Kenapa pastor nggak luar kota juga pastor bantu? Repotnya kalau bisa bayangkan kirim beras itu keluar kota, padahal di kota sana ada beras aja, ya. Kok nggak transfer pastor uang? Iya, saya udah punya pengalaman, saya nggak mau cerita. Karena awal-awal saya transfer sampai sekian puluh juta, ini bayar bantu kontrakan saya oleh, tapi saya nggak mau lagi dan Tuhan memang melatih saya untuk tidak, dan saya harus belajar bahwa saya nggak bisa menangkap di Indonesia, Balikpapan oke. Ya, karena juga nanti ada oknum-oknum yang memanfaatkan gitu ya, dengan segala drama-dramanya. Jadi untuk transfer mohon maaf tidak ada. Tapi kalau saudara perlu makan, saudara butuh kurang beras, tidak ada selama persediaan kau masih cari kerja merintis, datanglah Pastor Andi memberkatimu, kasih. Ya, tapi kalau minta uang maaf, apapun mau bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar ini, bayar itu, mohon maaf ya, bantuan transfer dari Pastor Andi tidak ada. Bukan tidak punya alasan, saya punya alasan karena ada pengalaman-pengalaman yang akhirnya saya memilih untuk langsung memberi kepada yang bersangkutan, seperti beras bagi mereka yang tidak punya makanan gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, tercatat dalam kitab Mazmur 112 ayat 9. Saya mau ajak saudara semua orang Kristen, semua pemirsa yang mendengar ini, ya, jadi orang sering berbagi, termasuk gereja Tuhan. Gereja itu harus jadi teladan berbagi. Jangan hanya mengumpulkan kolekte, persembahan, perpuluhan, hanya urus denominasi, hanya urus internal, pembangunan, bangunan fisiknya, manajemennya, tapi jiwa-jiwa ataupun kasihnya tak nampak keluar. Ingat loh, kita eklesia, kita keluar menjadi terang, ya. Tercatat dalam kitab Mazmur 112 ayat 9. Saya bacakan ya. Ayo ditulis sini. Kita mencatat. Orang yang takut akan Tuhan itu ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Jadi jadilah pribadi, baik saudara personal atau lembaga Kristen atau gerejawi, jadilah orang yang suka berbagi. Jadilah yayasan suka berbagi. Jadilah lembaga agama, khususnya agama Kristen yang suka berbagi. Jangan hanya terus minta sumbangan. Jangan hanya terus bikin basar, ya, hanya untuk acara event-event lokal. Saya sampaikan di sini karena ini sudah menjadi isu di luar Balikpapan ya. Kita mendapat satu kesempatan ada untuk aksi kita mau kunjungi nanti. Saya lagi tunggu beberapa tim yang luar kota akan datang juga, dan Jakarta akan datang juga. Ada satu anak ya, saya namanya Rosalinda, yang menurut kesaksiannya dia mengalami eksiden. Seorang anak suku Toraja dari Semboja mau gladi bersih ke kampusnya. Entah seperti apa detailnya karena saya nggak di tempat, tidak menyaksikan langsung, tapi dari kejadian anak ini tangan patah, kaki patah, dan kita akan cari informasi di mana dirawat hari ini. Katanya kemarin masih di Semboja karena disupport BPJ sana. Orang tuanya seorang nelayan, petani, dan butuh support untuk perawatan. Sebetulnya lebih daripada itu, Rosalinda ini yang terkasih, dia butuh penguatan. Maka
karena dia juga katanya dari gereja Toraja. Nanti secepatnya kita mau bagaimana kita aksi nyata, katanya dia di gereja sekitar kilo 40 gitu, 43. Nanti saya bilang oke. Sebagian besar mereka juga kenal Pastor Andy dan mungkin ada sebagian ada nonton ini live streamingnya. Saya oke, nanti jikalau Tuhan izinkan segera kita mau datang ke sana. Mereka katanya mau kumpul, saya bilang kumpulkan semua, nanti saya akan hadir memberkati. Saya pun akan memberkati dan juga akan melayani gitu ya. Tapi saya minta juga, saya akan menjadi pioner untuk memberkati anak terkasih, tapi saya minta semua yang hadir, khususnya orang-orang Toraja atau orang Kristen yang dimana saya akan hadir nanti. Saya belum tahu tempatnya di mana, gereja mana di kilo 40 berapa gitu ya. Tapi saya akan sampaikan juga, saya akan minta izin kepada pendeta gembalanya supaya dalam pertemuan itu ya, jikalau ada yang tergerak untuk bersama-sama Pastor Andy untuk memberkati pekerjaan Tuhan dalam hal ini, mensupport untuk pemulihan anak terkasih ini dan keluarganya ya, silahkan di dalam gereja itu nantinya dikumpulkan, tapi pengumpulan di sana waktu itu nanti sama-sama di hari yang sama, pastor juga berpartisipasi. Kita setelah ketemu atau kebaktian, sama-sama kita langsung datangin ke baik ke rumah sakit kah atau ke rumahnya kah ya, ke orang tuanya. Yang sedih sekali, anak ini juga katanya kejang-kejang karena dia belum bisa menerima keadaannya. Ialah seorang pemudi yang masih kuliah, eksiden, tangan patah, kaki patah. Baik dia sadar ataupun tidak sadar, dia kejang, dia berontak, iyalah pasti. Jadi nanti jika Tuhan izinkan ke sana, lalu pertama kita akan menguatkan bahwa banyak di antara jemaat atau orang Toraja, orang Kristen, orang percaya saling menguatkan, care, sehingga mereka tidak merasa alone. Yang kedua, kita akan memberikan semua ya bantuan kasih itu kepada keluarganya untuk dalam masa pemulihan, perawatan dan sebagainya. Dan juga Pastor Andy akan secara khusus mendoakan untuk pemulihan, kiranya lewat doa kesembuhan tangan kaki yang patah dalam berkat Tuhan disembuhkan kembali, sambung kembali dalam nama Yesus. Untuk hal ini, kalau ada yang mendengar ya, gereja Toraja di daerah Semboja yang tahu lebih detail hal ini, silakan didoakan. Nanti waktu singkat, mungkin maksimal minggu depan, jika Tuhan izinkan, Tuhan berkati, semua umur panjang, semua sehat-sehat, pastor akan langsung aksi melakukan ini. Nah, ini satu contoh saja, contoh bahwa salah satu kegiatan yang pastor lakukan di hari-hari hidup ini. Tapi saya tahu bahwa saya kan tidak bisa sendiri. Saya tidak berkata perbandingan, tidak. Tapi kalau semua gereja, semua orang Kristen, semua hamba Tuhan punya hati yang sama. Itu apa? Suka berbagi, suka menolong, perhatikan orang susah, orang miskin. Wah, itu juga adalah berita Injil disertai dengan kesaksian hidup. Saya mau bicara banyak hal, tapi jam 7.04 Wita, saya harus selesai karena masih ada doa air berkat dan juga
kesaksian-kesaksian bagaimana saudara akan mendengar sebentar, kanker itu bisa hilang berkat doa. Ya, kira renungan ini bisa menjadi berkat bagi setiap Bapak Ibu. Dan sekali lagi kalau saudara terberkati ya, karena renungan ini di TikTok tidak tersimpan, begitu live-nya selesai. Kalau saudara merasa ini renungan baik dan terberkati, saudara bisa ambil di YouTube. YouTube tersimpan sehingga saudara bisa men-share, membagikan kepada orang-orang yang lagi susah, yang mengalami kesulitan, khususnya di Balikpapan, butuh beras kasihan, silakan Pastor Andi siap membantu. Lalu juga bagi orang-orang sakit, kiranya pelayanan ini berikutnya mereka nonton, mereka juga bisa mengalami doa-doa kesembuhan. Puji Tuhan, terima kasih ya. Yuk kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat renungan firman yang mengajar kami untuk hidup dalam kasih. Hidup menjadi orang yang takut akan Tuhan. Betapa kami harus belajar mencintai hidup takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan, hidup benar, hidup mohon dalam pimpinan Roh Kudus. Demikian pun setiap kami sudah mendengar firman Tuhan, kami dipulihkan, kami dikuatkan. Yang lemah, Engkau menjadi kuat. Yang sakit, Engkau disembuhkan. Yang terikat, Engkau dilepaskan. Yang susah sedih hati, Engkau mendapat penghiburan dan penguatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji dan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau angkat air minum dan minyak. Saudara-saudara yang mau juga untuk diberkati air minum dan minyaknya, silahkan diangkat seperti ini. Jikalau engkau kuat. Kalau ada yang masih belum kuat, yang baru pertama dengar ini, mungkin pasca stroke, atau ada penyumbatan, penyempitan, atau sarafnya kejepit, saudara tidak kuat angkat, tumpangkan tangan saja. Ya, tumpangkan tangan saja. Puji Tuhan, tumpangkan tangan, nanti kita akan mohonkan berkat Tuhan. Puji syukur, marilah kita mohonkan berkat Tuhan. Air dan minyak di tangan ini, baik bagi mereka yang mengangkatnya seperti ini, ataupun bagi mereka yang terkasih yang sedang menumpangkan tangan di air dan minyak ini. Ya Tuhan, berkat-Mu atas kami. Diberkatilah air minum ini, diberkatilah minyak di tangan Bapak Ibu terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Air minum dan minyak sudah diberkati dalam nama Yesus. Saudara-saudara, silakan diminum air minumnya dan dioleskan minyaknya, jadi kesembuhan bagi yang membutuhkan. Puji Tuhan. Diberkati banget. Apakah saudara merasakan sensasi atau ada pengalaman-pengalaman waktu minum air berkat ini? Silakan saudara ketik di kolom komentarnya saat ini juga. Puji syukur, puji Tuhan. Sama-sama. Bless you. Banyak terima kasih, firman Tuhan memberkati. Ya,
Kalau saudara terberkati, pastor minta tolong ya dibagikan, ya, di-share, dikirim ke teman-teman tak, biar teman-teman tak juga boleh mendapat berkat rohani yang sama. Ya, ingat jangan pelit-pelit. Ya, sharing aja link tautan pelit. Bagian mau bagi-bagi berkat sama yang kekurangan. Ayo dilatih. Iya, makasih Gidi. Sama-sama. Bless you. Puji Tuhan, puji syukur ya. Lucunya Rine. Tut. Kereta api dikirim. Makasih. Dari awal live sampai sekarang sudah hampir 1 jam, tidak berhenti, itu gift datang. Kenapa? Saya nggak minta, tapi karena Tuhan memberkati, orang-orang baik itu digerakkan hatinya, itu nggak berhenti tuh, gift datang terus, sampai bahkan yang kasih like itu sudah 1,1 M loh. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, saya tadi mau sapa-sapa, tapi ternyata ada yang sudah minta pesta doa berkat. Oke, kita doa berkat dulu. Habis itu saya lanjutkan sekian menit ke depan setelah doa berkat, kesaksian-kesaksian di testimony time. Angkat tangan Bapak Ibu terkasih. Selain daripada doa berkat, kita ikut mendoakan kakak, adik, ya, keluarga yang sedang sakit, dan berkat yang diterima ini kita bagi kepada mereka, tumpangkan tangan di anak, kakak, saudara, mama, papa yang sedang sakit. Puji Tuhan. Tangan yang terangkat diberkati, diurapi. Sepanjang hari ini ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Lakukan aktivitas sepanjang hari ini, penyertaan Tuhan sempurna bagi hidupmu, keluargamu, pelayananmu, semua aktivitasmu. Tuhan menjagai dan menyertai kita semua. Tuhan arahkan wajahnya kepada kita sekalian dan memberikan kasih karunia, shalom, dan perlindungan yang sempurna. Tubuh, jiwa, roh saya dan Anda sekalian terkasih milik Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Dimateraikan oleh materai Roh Kudus dalam setiap hati pribadi masing-masing. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus penyembuh. Hadir bagaikan embun pagi, menyentuh hati yang letih dan sunyi. Kasih-Mu dalam tak pernah bertepi, mengalir lembut bagai sungai abadi. Hadirat-Mu kudus mengisi ruang hatiku. Ku tersungkur sujud di bawah kasih salib-Mu. Hadirat-Mu Yesus, segalanya bagiku. Kau Raja yang hidup dalam hatiku, selalu bersinar terang kemuliaan-Mu, menghapus gelap dalam jalanku.
Kau Allah setia menjaga hidupku, takkan goyah aku di dalam kuasa-Mu. Oh Yesus, namamu indah. Oh, indah. Oh Yesus, cintamu megah. Hadiratmu kudus mengisi ruang hatiku. Ku tersungkur sujud di bawah kasih salib-Mu. Hadirat-Mu Yesus, segalanya bagiku. Kau Raja yang hidup dalam hatiku selalu. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa pujian ini. Engkau layak disembah, Kau kudus, Kau mulia. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa hidupku ini. Segalanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa pujian ini. Engkau layak disembah, Kau kudus, Kau mulia. Ku angkat tanganku tinggi, ku bawa hidupku ini. Segalanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Oh Yesus, namamu indah. Oh Yesus, cintamu megah. Kau angkat tanganku tinggi,